Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lanang Boys akan mempresentasikan proposal bisnis dari kelompok kami, yaitu Bolu Sehat dari tepung tongkol jagung, yang kami beri nama produknya yaitu Bolu Glucodilite. Sebelum masuk ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Saya Ahmad Zaki Novandra Putra. Saya Fadil Nur Rahmadi. Saya Lukman Hakim Azbatillah. Saya Muhammad Nal Musyafa. Pertama, latar belakang ide atau inovasi dari produk ini. Pada masa sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa makanan yang manis menjadi pilihan banyak orang dalam mencari camilan untuk menjadi santapan di kala sedang bersantai. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi tantangan serius yaitu tingginya konsumsi gula di tengah masyarakat yang mengakibatkan banyaknya penderita diabetes di negara ini. Kurangnya kesadaran di tengah masyarakat tentang risiko kesehatan yang disebabkan oleh mengonsumsi produk-produk yang memiliki kandungan gula tinggi. Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera diatasi dengan cara mengonsumsi produk-produk yang memiliki kandungan rendah gula. Hal inilah yang melatar belakangi kelompok kami untuk membuat produk glucodilate ini yang merupakan produk olahan rendah kalori sehingga kami terinspirasi untuk membuat suatu camilan yaitu bolu rendah kalori ini. Berdasarkan hasil penelusuran di jurnal yang telah diterbitkan, menunjukkan hasil bahwa limbah tongkol jagung ini aman untuk penderita diabetes karena kandungannya yang rendah kalori. Tongkol jagung ini memiliki kandungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dengan kandungan selulosa dan hemiselulosa yang tinggi membuat tongkol jagung ini memiliki rasa manis, tetapi masih aman untuk dikonsumsi terutama bagi penderita diabetes. Selain itu, tongkol jagung ini memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kemudian visi misi usaha dari Bolu Glucodilate ini. Visi kami adalah menciptakan olahan produk yang lezat dan sehat sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat terutama para penderita diabetes dengan harga yang terjangkau di pasaran. Menjadikan hasil usaha yang dibuat ini dapat memberikan kontribusi berupa inovasi produk yang aman bagi masyarakat secara luas sehingga dapat berkembang dan diakui secara global. Misi kami dalam mencapai visi ini adalah yang pertama, melakukan inovasi berkelanjutan yang kreatif untuk menciptakan lebih banyak lagi produk sehat bagi masyarakat. Yang kedua, menggunakan teknologi yang semakin berkembang untuk diterapkan di setiap lini usaha agar tetap relevan di pasar. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepuasan kepada setiap pelanggan dengan tanggap dan responsif untuk menjaga integritas dalam bisnis. Yang keempat, menerapkan manajemen yang efisien dan efektif untuk mencapai keberlanjutan finansial perusahaan dalam bisnis. Yang terakhir, memberikan solusi terbaik untuk memaksimalkan produk agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strengths adalah kekuatan yang dimiliki oleh produk kami. Yang pertama ada produk olahan yang dijual memiliki rasa lezat dan tentunya sehat untuk dikonsumsi. Kedua, menggunakan bahan baku berkualitas sehingga menciptakan makanan yang bermutu. Yang ketiga, mengadopsi inovasi berupa penggunaan bahan dasar tepung dari tongkol jagung yang memiliki kandungan bagus untuk kesehatan. Yang keempat, produk yang dijual cocok untuk dikonsumsi setiap kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Lima, produk ini aman dan cocok untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang sedang mengurangi konsumsi gula berlebih dan penderita diabetes. Yang keenam, produk olahan makanan yang sehat dan bagus untuk penderita diabetes belum banyak dijual di pasaran sehingga berpeluang besar untuk bersaing di pasaran. Yang terakhir, produk ini dijual dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, dalam menggunakan limbah tongkol jagung ini tentunya sangat bergantung pada pasokan bahan bakunya. Ketergantungan ini yang bisa menghambat proses bisnis dari produk bolu glukodilate ini. Yang kedua, adanya kemungkinan kegagalan atau kesalahan dalam proses produksi yang dapat memengaruhi cita rasa dari produk tersebut. Yang terakhir, produk ini membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, seperti membayar sewa tempat untuk memproduksi dan sewa outlet untuk pemasarannya. Yang ketiga ada opportunities atau peluang dari bolu glucodilate.
Yang pertama, tren penjualan saat ini banyak yang sedang mencari produk camilan sehat di pasaran, tetapi tidak banyak yang menjualnya. Hal ini menjadi peluang bagi kami untuk dapat memasarkan produk agar dikenal orang banyak. Yang kedua, bagi orang yang sedang dalam proses diet, mereka dapat memilih camilan ini karena memiliki kalori yang rendah, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi. Yang ketiga, pada saat ini sudah banyak orang yang mulai peka akan pentingnya kesehatan dengan menghindari konsumsi gula berlebih, sehingga produk ini dapat menjadi jawaban dari masalah tersebut. Yang terakhir, threats atau ancaman dari produk baru glucodilate ini. Pertama, fluktuasi harga bahan baku di pasaran yang sewaktu-waktu dapat mengubah harga jual produk ini. Dan yang kedua, adanya pesaing bisnis memproduksi olahan yang sama seperti produk bolu glucodilate ini. Oke, berikut adalah pembahasan deskripsi usaha. Ini memiliki nama usaha Bolu Glucodilite. Jenis usaha yang kami buat ini adalah perusahaan barang yang menyediakan produk makanan sehat berupa bolu yang rendah kalori. Karakteristik produk: penggunaan bahan baku premium untuk menciptakan hasil produk yang berkualitas. Kedua, penggunaan tepung dari limbah tongkol jagung yang lebih rendah kalori dibandingkan dengan tepung terigu pada umumnya. Yang ketiga adalah memiliki varian rasa kekinian yang sehat, seperti rasa pandan dan rasa jagung. Memiliki keunggulan produk. Dalam proses produksi menggunakan bahan-bahan premium untuk menciptakan bolu yang berkualitas. Bolu glucodilite dibuat dengan menggunakan tepung dari tongkol jagung yang lebih rendah kalori, sehingga cocok untuk penderita diabetes dan orang yang sedang menjalani program diet. Karena itu, bolu glucodilite memiliki keunggulan dibanding dengan produk serupa di pasaran, yaitu lebih sehat. Terkaitan dengan produk lain, dalam memperoleh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, produk ini tentunya memiliki keterkaitan erat dengan pemasok, terutama petani jagung yang bahannya merupakan komponen penting dalam produksi ini. Melalui kerjasama dengan petani jagung dan distributor sebagai pemasok, sangat diperlukan untuk mendapatkan bahan yang berkualitas. Yang kedua, ada aspek mekanisme produksi. Berikut adalah proses produksi dari bolu yang disajikan. Yang pertama adalah memilih limbah tongkol jagung yang masih bagus. Proses yang kedua, mencuci bersih limbah agar tidak kotor ya. Yang ketiga ada menjemurnya di bawah terik matahari sampai benar-benar kering, sehingga gampang untuk dihaluskan. Yang keempat, memasukkan tongkol-tongkol jagung itu ke dalam mesin penggiling. Yang kelima, hasil penggilingan disaring untuk diambil yang bagian halusnya untuk dijadikan bahan dari pembuatan bolu ini. Yang keenam ada mencampurkan semua bahan yang diperlukan menggunakan mixer sehingga jadilah adonan untuk dipanggang. Yang ketujuh, masukkan adonan ke dalam cetakan. Yang kedelapan, dipanggang menggunakan oven. Yang kesembilan adalah tujuan akhir seperti pengemasan dan siap untuk dipasarkan. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Kue bolu sudah banyak dijumpai di pasaran dengan berbagai varian, harga, dan kualitasnya. Kue ini sangat populer di semua kalangan baik anak-anak hingga dewasa. Dengan rasa yang lezat, seringkali kue ini dijadikan santapan untuk berbagai acara dan momen spesial. Bolu glucodilate hadir di pasar sebagai makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Yang pertama, persaingan dan peluang pasar. Pada saat ini, sudah banyak produsen yang menjual bolu di pasaran, tetapi penjual bolu yang rendah kalori belum banyak, sehingga persaingan di pasar ini tidak terlalu ketat.
Hal ini menjadi peluang besar bagi bolu glucodilac untuk dapat menguasai pasar karena kandungan yang bagus bagi kesehatan. Kedua, target penjualan. Target penjualan dari bolu glucodilac per harinya adalah dapat menjual 60 unit bolu setiap harinya. Produk ini menargetkan para konsumen dari berbagai kalangan, khususnya yang ingin mengkonsumsi camilan sehat. Yang ketiga, strategi pemasaran. Sosial media. Yang pertama, sosial media. Tidak dapat dipungkiri, peran media sosial dalam mempromosikan sesuatu sangatlah membantu karena dapat dengan mudah tersebar secara luas dan mudah diakses bagi setiap penggunanya. Dalam hal ini, pemasaran bolu glucodilac dapat menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook untuk mempromosikan produk ini. Yang kedua, acara pameran dan bazar. Dalam mempromosikannya, kami akan memperkenalkan bolu glucodilac kepada orang-orang yang dengan memberikan sajian testimoni atau mencicip bolu glucodilac secara gratis agar meyakinkan mereka untuk membelinya. Kami juga akan membagikan brosur kepada orang-orang yang hadir dalam bazar agar lebih mengenali produk bolu glucodilac ini. Yang ketiga, platform e-commerce. Dalam memenuhi keinginan pelanggan yang ingin praktis, kami juga menyediakan di berbagai platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk dapat membeli produk kami tanpa harus datang ke outlet bolu glucodilac. Yang keempat, kolaborasi event. Dalam memperkenalkan bolu glucodilac lebih luas lagi, kami melakukan kolaborasi dengan menjadi media sponsor ketika ada suatu event yang dihadiri banyak orang, sehingga orang-orang akan lebih mengenal produk kami. Yang keenam, membership. Kami memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang menjadi member di toko karena berkat dedikasi dan loyalitas terhadap produk kami untuk terus berkembang. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Dalam menjalankan bisnis, bolu glucodilac memiliki struktur organisasi yang jelas, sehingga pembagian tugas di setiap lininya sudah diatur dan dikelola oleh manajer yang akan bertanggung jawab untuk proses pelaksanaannya. Pembagian job description dari setiap posisi di struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, manajer oleh Ahmad Zaki Novandra Putra. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengawasi, serta memimpin setiap lini manajer untuk memastikan semua berjalan sesuai visi dan misi perusahaan. Yang kedua, ada produksi oleh Lukman Hakim Azifatillah. Tugasnya yang pertama, mengatur perencanaan produksi berupa menentukan jumlah barang yang harus diproduksi dan menentukan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua, mengatur tugas dan tanggung jawab dalam proses produksi untuk memastikan setiap fungsi bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, melakukan pengendalian kualitas dari produk untuk memastikan barang yang diproduksi terjaga kualitasnya. Yang keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja tim produksi secara berkala. Yang ketiga, ada pemasaran oleh Fadil Nur Rahmadi. Tugasnya itu, yang pertama, melakukan analisis setiap pesaing di pasar untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, melakukan segmentasi pasar dan menentukan cara mempromosikan agar produk lebih menonjol di antara pesaing. Yang terakhir yaitu bagian keuangan oleh Muhammad Al-Musyafa, yaitu tugasnya mengatur perencanaan keuangan perusahaan. Yang kedua, merekap keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, melaporkan keuangan secara berkala untuk memastikan laba perusahaan. Selanjutnya aspek anggaran dan keuangan. Nah, di sini kami dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, modal awal. Pada modal awal ini kami menghitung total modal awal pemasukan senilai 150 juta dengan total pengeluaran berupa alat senilai 28.500.000. Selanjutnya, biaya tetap. Pada biaya tetap ini kami per bulannya akan memakan biaya sekitar 22.500.000 dan perharinya memakan biaya sekitar 750.000. Selanjutnya, biaya variabel. Pada biaya variabel ini dalam membuat satu bolu memakan biaya sekitar 26.500
dengan biaya kemasan sekitar 2.500 per unitnya dan biaya overhead senilai 118.000. Dengan begitu total variabel untuk membuat dan memasarkan dalam sehari senilai 1.860.000 dan dalam sebulan memakan biaya sekitar 55.800.000. Selanjutnya harga pokok penjualan. Dengan biaya produksi sebulan senilai 1.860.000 ditambah biaya gaji 480.000 dan biaya overhead 118.000 dengan total 2.458.000 dibagi 60 bolu per harinya akan menghasilkan HPP senilai 41.000 dan harga penjualan produk kami untuk satu box bolunya senilai 45.000. Selanjutnya analisa BEP dengan fixed cost senilai 667.000 ditambah variabel cost senilai 1.860.000 dibagi harga jualnya 45.000 per unitnya mendapatkan hasil yaitu sekitar 56 bolu yang harus kami jual untuk mendapatkan BEP dalam satu harinya. Dan yang terakhir analisa laba rugi serta kelayakan usaha dengan total penerimaan senilai 81 juta per bulan dan total biaya senilai 75.800.000 didapatlah laba senilai 5.200.000. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan ke depannya agar terus berkembang. Dan terakhir kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini Bolu Glucodilat adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang makanan. Bolu Glucodilat memanfaatkan limbah tongkol jagung sebagai bahan utamanya yang diolah menjadi tepung untuk membuat bolu yang rendah kalori dengan memanfaatkan hasil produksi jagung dari petani Indonesia yang melimpah. Hal ini menjadi peluang bagi kami untuk memanfaatkan potensi dan limbah tongkol jagung ini. Tujuan dari bisnis ini adalah memfokuskan kepada pengolahan makanan sehat yang rendah kalori agar dapat dinikmati juga bagi penderita diabetes dan orang yang sedang diet mengurangi gula. Hal ini juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan lebih pentingnya cemilan sehat dalam kehidupan untuk menghindari dampak negatif dari konsumsi gula yang berlebih. Dalam saran peracaan kami, perusahaan yang nantinya akan terus berkembang ini, kami berharap masyarakat dapat mendukung UMKM Indonesia untuk bisa maju dan dikenali di kancah internasional. Dengan ini kami berkomitmen untuk berinovasi dengan memanfaatkan kelayakan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dapat diolah menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Sarannya dari proposal bisnis kami berisikan perencanaan untuk membuka usaha Bolu Glucodilat ini. Kami selaku penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami akan meningkatkan kualitas dari berbagai kritik dan saran bersifat membangun untuk menjalankan bisnis ini agar terus berkembang ke depannya. Berikut adalah daftar riwayat hidup dari anggota kelompok masing-masing dari kami. Dan yang terakhir adalah lampiran dari foto kemasan dari produk Glucodilac yang kami buat ini. Sekian presentasi proposal bisnis dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.